Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis. Saya termasuk salah satu mahasiswa dari Universitas Pancasakti. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ABK yang judulnya kesulitan belajar akibat perubahan fisik dan psikis. Pengertian belajar menurut para ahli, yang pertama ada menurut Winkel, semua aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dalam lingkungan yang menghasilkan perubahan dalam pengelolaan pemahaman. Yang kedua ada menurut Ernest R. Hilgert, yaitu proses perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan perubahan yang sifatnya permanen. Dan ada yang ketiga menurut Gagne, sejenis perubahan yang diperlihatkan dalam perubahan tingkah laku. Perubahan terjadi akibat suatu pengalaman atau latihan. Kemudian di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar. Faktor di sini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada faktor internal, di antaranya faktor fisiologis dan faktor psikologis. Isi dari faktor fisiologis yaitu keadaan fisik jasmani, yang kedua ada keadaan fungsi jasmani. Kemudian yang termasuk ke faktor psikologis, yang pertama ada kecerdasan, motivasi, minat, sikap, dan bakat. Nah, selanjutnya yang kedua ada faktor eksternal, di mana faktor eksternal ini mencakup ada lingkungan sosial dan lingkungan non sosial. Lingkungan sosial yaitu termasuk masyarakat, keluarga, dan sekolah. Kemudian kalau yang termasuk ke lingkungan non sosial ada lingkungan alamiah seperti udara yang segar, tidak panas, dan tidak dingin. Kemudian ada faktor instrumental seperti perangkat belajar termasuk gedung sekolah, alat belajar, fasilitas belajar, lapangan olahraga, kurikulum, peraturan sekolah, buku panduan, dan sebagainya. Nah, di sini ada beberapa cara mengatasi hambatan belajar siswa, yaitu yang pertama tempat duduk siswa. Maksudnya di sini tempat duduk siswa harus senyaman mungkin buat anak-anak supaya dalam belajar mereka bisa fokus dalam pembelajaran. Yang kedua ada gangguan kesehatan. Yang ketiga ada program remedial. Yang keempat bantuan media dan alat peraga. Yang kelima meningkatkan percaya diri. Yang keenam menggunakan metode belajar yang menarik. Yang ketujuh membiasakan disiplin waktu. Yang kedelapan kondisi lingkungan yang kondusif. Yang kesembilan motivasi orang tua di rumah. Baiklah teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.